Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zuhra dan partner saya. Nama saya Said Habibur Rahman. Kami dari MAN 1 Banda Aceh. Kami adalah salah satu finalis Kopsi tahun 2021 bidang Matematika, Sains, dan Teknologi. Sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Nilai produk domestik bruto sektor pertanian pada tahun 2015 tercatat sebesar 906 triliun. Peningkatan sebesar 10,87% berhasil dicapai pada tahun 2018, di mana produk domestik bruto sektor pertanian tercatat sebesar 1.005 triliun. Sedangkan untuk triwulan kedua pada tahun 2019, pendapatan berhasil meningkat sebesar 5,41%. Kontribusi terbesar dari produk domestik bruto pertanian tahun 2018 diberikan oleh subsektor tanaman perkebunan seperti teh, tebu, kakao, kopi, karet, dan lainnya sebesar 38,54%, dan diikuti tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian sebesar 29,66%. Maka peningkatan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan produksi pertanian, namun peran dalam pematangan buah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri hortikultura. Etilen merupakan hormon nabati penting yang terlibat dalam proses pematangan buah. Di bawah kondisi yang tidak terkendali, khususnya buah klimaterik, emisi gas etilen sering menyebabkan degradasi produk lebih cepat setelah pasca panen dan penyimpanan. Oleh sebab itu, butuh suatu inovasi untuk mengontrol keberadaan etilen secara mudah, efisien, dan stabil, sehingga dapat dilakukan prakondisi awal untuk meningkatkan hasil panen. Saat ini, kemosensor gas yang paling banyak diteliti adalah penggunaan lapisan sensitif berbasis oksida logam semikonduktor. Namun yang menjadi permasalahan adalah suhu untuk kinerja terbaik dari sensor ini relatif tinggi, yaitu melebihi 200 Celcius, sehingga tidak mungkin mengaplikasikan buah-buahan dalam kondisi suhu seperti itu. Polianilina merupakan salah satu polimer konduktif dengan keunggulan mudah disintesis, fabrikasi yang sederhana, biaya produksi rendah, dan stabilitas tinggi di udara dan air. Sensor gas berbahan polianilina beroperasi pada suhu kamar dan menunjukkan respon yang tinggi dan yang cepat. Sebagai polimer yang unik, polianilina dapat diatur tingkat konduktivitasnya melalui proses asam doping atau basa doping non-redox seperti HCl dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini kami akan membuat suatu prototipe sensor gas berbasis polimer konduktif polianilina. Untuk aplikasi pendeteksian gas etilen yang dihasilkan dari buah klimaterik. Adapun yang menjadi urusan masalah pada penelitian ini adalah tujuan pada penelitian ini adalah penelitian dilaksanakan pada Laboratorium Kimia MAN 1 Banda Aceh. Alat dan bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode untuk memperoleh data dilakukan secara dua tahap. Pertama, sintesis semikonduktor polianilina doping HCl. Lalu yang kedua, melakukan karakterisasi polianilina doping HCl hasil sintesis. Adapun cara analisis data dan cara penafsiran disajikan pada tabel berikut ini. Komponen utama pada penelitian ini adalah material polianilina. Sifat konduktif dari material ini dimanfaatkan untuk pendeteksian gas etilena yang dihasilkan oleh buah klimaterik. Gas etilena yang diserap di permukaan polianilina akan menyebabkan perubahan konduktivitas polianilina. Perubahan ini dapat dianggap sebagai fungsi dari konsentrasi etilena yang terserap. Sebanyak 2 gram anilina dilarutkan ke dalam 40 ml larutan HCl1M. Selanjutnya, larutan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam sel dengan 2 sistem elektroda dengan menggunakan sumber arus dari baterai ukuran AA 1,5 volt sebanyak 2 buah yang disusun seri. Secara umum, mekanisme polimerisasi polianilin berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu 1. Inisiasi, 2. Dimerisasi, dan 3. Polimerisasi. Polianilina hasil sintesis selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan spektroskopi UV. Puncak pada 968 nanometer hanya dapat diamati dalam bentuk ES yang terkait dengan transisi B ke polaron. Bentuk ES sangat diharapkan pada penelitian ini karena bentuk ES adalah bentuk polianilina yang bersifat konduktif. Pengukuran resistansi dilakukan pada konsentrasi berbeda yaitu HCl 1 molar dan 0,5 molar.
Berdasarkan pengamatan yang terjadi, polianilina dengan hasil 1 molar menunjukkan resistansi yang semakin meningkat selama 5 hari pengukuran. Dalam hal ini, nilai dari resistansi dapat dianggap sebagai fungsi konsentrasi etilena yang terbentuk. Penyerapan gas etilena pada permukaan polianilin berlangsung lebih cepat dengan konsentrasi HCl1M dibandingkan dengan 0,5 m. Sebelum digunakan sebagai sensor, polianilina hasil sintesis terlebih dahulu dilakukan karakterisasi spektrum FTIR. Begitu juga setelah digunakan sebagai sensor. Serapan pada daerah 1560 cm pangkat minus 1 dan 1479 cm pangkat minus 1 mengidentifikasikan mode vibrasi dari ulur C rangkap C pada cincin conoid dan ulur C rangkap C pada cincin mezenoid. Etilena memiliki karakteristik vibrasi pada daerah 1400 sampai 1500 cm pangkat minus 1. Sehingga besar kedugaan bahwa kenaikan intensitas pada 1479 cm pangkat minus 1 adalah etilena yang telah berada di permukaan polianilina. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang ke-1, berdasarkan karakterisasi menggunakan spektrum UV, polianilin hasil sintesis berada pada keadaan emeraldine salt. Yang kedua, polianilina HCl 1 molar menunjukkan resistansi terbesar setiap pengukuran. Ketiga, penyerapan gas etilena pada permukaan polianilin berlangsung lebih cepat dengan konsentrasi HCl1M dibandingkan 0,5 m. Adapun saran dari hasil penelitian ini ke depan diharapkan dapat fokus mengenai fabrikasi sensor. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari kami. Sekian kurang lebih kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.